warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 211E ingin melakukan sebuah riset mandiri dengan cara mewawancarai semua warga sekolah yang telah berusia 17 tahun ke atas. Nah, tema yang akan kami wawancarai adalah demokratis yang telah terjadi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Siti Bunga. Aku Hana Risa. Aku Jemina Reisha. Saya Dan ada satu teman kami yang berhalangan hadir bernama Aida Ina. Nah, langsung aja nih kita wawancarain yuk warga-warga sekolah kita yuk. Ayo. Halo semuanya. Jadi narasumber pertama kita adalah Bu Saima. Bu Saima adalah guru biologi di kelas kita nih. Kita tanya-tanya yuk, langsung aja nih Pite. Ibu, pertanyaan pertama itu ada, apakah perbedaan pemilu tahun 2019 dengan pemilu 2024? Pemilu di 2019 kayaknya itu pemilu pemilihan presiden ibu pertama kali. Nah, pasti pengalaman ibu sidak dikit ya. Bingung maksudnya mau milih siapa gitu kan. Terus habis itu calonnya kalau nggak salah 3 ya. Ya akhirnya ya milih biasa. Terus kalau yang tahun 2024 ya sekarang. Ya, sekarang kemarin. Kemarin udah agak perbedaannya sih kayak misalnya kampanyenya aja. Kampanye ya, demokrasinya, partainya pasti berubah-ubah ya dari setiap itu. Terus ya seru aja ngikutinnya, banyak konspirasi-konspirasi. Jadi di pemilu tahun 2024 ini banyak banget konspirasi-konspirasi, jadi kayak memacu kita buat ikut serta gitu ya Bu Ikut ya? serta terus nyari tahu. Jadi biar kita siap memilih yang mana-mananya ya Bu ya? Betul. Nah lanjut aja kita ke pertanyaan kedua nih. Ibu, menurut Ibu tuh kriteria calon pemimpin yang layak memimpin Jakarta dalam 5 tahun ke depan tuh apa ya? Kan sebentar lagi mau ada pemilihan lagi nih ya Bu. Kira-kira tuh yang seperti apa ya menurut Ibu? Yang adil, yang berpihak pada rakyat, yang bebas dari korupsi, terus bebas dari dinasti politik ya. Ya itulah intinya. Oh, jadi kita bikin karya dari dalam pribadi. Jadi yang memimpin itu benar-benar Jadi kita nggak usah ngikutin kayak bebas dari segala hal-hal yang buruk yang bisa dipercaya sama rakyat-rakyat gitu ya. Pasti dong, tapi kan nggak menutup kemungkinan pemimpin itu ada plus sama minusnya ya. Tapi yang penting menurut ibu sih berpendidikan ya, terus Makasih Bu. ya, dan makanya Sarah Nah, terus kan kita sebentar lagi mau ngadain pemilu di dalam sekolah memilih ketua OSIS sama ketua MPK nih Ibu. Sebelumnya kan kita milihnya nasional. Nah, sekarang lingkupnya ke sekolah lagi nih. Apakah nanti saat pemilu sekolah Ibu akan menggunakan hak suara Ibu untuk memilihnya atau bagaimana? ya pasti dong, ibarat kata kita kan warga sekolah ya, nah itu berkewajiban untuk memilih sebagai contoh kayak pemilihan OSIS, MPK ya. Pokoknya wajib warga sekolah memilih itu. Nah, itu adalah respon dari Bu Saima selaku guru biologi. Seru banget ya kita nanya-nanya tentang demokratis di Indonesia, bahkan kita sangkutin dengan demokratis yang ada di sekolah nih. Nah, kita bilang terima kasih yuk kita ke Bu Saima. Terima kasih Ibu Saima. Halo semuanya. Hai. Jadi narasumber kita selanjutnya ada Pak Ade. Kasih. Pak Ade adalah guru yang mengajar PJOK atau Pendidikan Jasmani dan Olahraga nih di kelas kita. Katanya kesehatan. Ya kesehatan, kurang kesehatan ya teman-teman. Nah langsung aja kita tanya-tanya Pak Ade. Bapak udah siap belum Pak kita tanya-tanya nih? Boleh. Oke langsung aja nih Fitri. Pertanyaan pertama itu ada, bagaimana menurut Bapak kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia ini menurut Bapak sekarang udah bagus ya. Kalian diberikan kesempatan negara ini pada warga negaranya untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Ya, kalian semuanya warga negara Indonesia. Nggak semua negara loh. Jadi ada negara tertentu kan membatasi pendapat hak berekspresi mereka. Kalau negara kita negara yang demokrasi dan itu sangat bagus untuk kalian mengungkapkan ekspresi kalian, berpendapat kalian, kemampuan kalian. Jadi enaknya negeri di Indonesia itu ya seperti itu. Orang-orang luar juga pengen hidup di Indonesia sebenarnya. Ya, banyak kan homestay di Bali, kan di negara di daerah-daerah yang banyak pariwisatanya, mereka betah di Indonesia. Jadi memang ada beberapa negara yang sulit banget untuk mengeluarkan sebuah pendapat ya Pak
Pak. Jadi kita sebagai warga Indonesia nih harus bersyukur teman-teman, karena kita tidak terkekang akan untuk menyampaikan pendapat kita, tetapi dengan syarat pendapat kita atau apa ya? Mengikuti aturan. Ya, tetap mengikuti aturan dan tetap harus dipertanggungjawabkan. Nah, setelah pertanyaan pertama kita berikan kepada Pak Ade, langsung aja kita ke pertanyaan kedua ya, Fitri. Ayo. Gaskeun. Pertanyaan kedua itu ada, apakah pemilu era Bapak terdapat perbedaan dengan era sekarang? Jika ada, mohon penjelasannya. Dalam demokrasi atau dalam pemilu. Pemilu. Dalam pemilu di era saya, zaman saya kecil dulu, sebelum saya mempunyai hak pilih ya, sebelum 17 tahun, itu yang namanya menghadapi pemilu itu ria sekali, hiburan di mana-mana, terus kemudian kampanye itu di mana-mana nih, kayak mobil losbak, wah teriak-teriak rame, pakaian-pakaian aneh, ada pakai baju, pakai rambut aja dibentuk nih. Pohon beringin, contoh kalau Golkar bentuk pohon beringin, ada kayak banteng gitu. Kalau dulu kan cuma ada 3 partai dulu, Golkar, P3, sama PDI. Nah itu hanya 3 itu dulu partai ya, jadi mungkin lebih banyak ininya, lebih masanya, lebih terkumpulnya lebih signifikan, nggak sekarang kan menyebar ya, banyak partai, jadi lebih rame zaman saya dengan sekarang. Kalau sekarang kan ramenya di sosial media, dan menurut saya itu kreativitasnya kurang, malah hanya cuma jadi bahan ejekan dari proyek lu tim cebong, tim apa kampret. Nah itu yang sebenarnya merusak demokrasi, suasana demokrasi. Kalau dulu kita kita bikin nyanyian apa nih buat mendukung partai A gitu, jadi mendukung si Anu gitu, jadi lebih menarik zaman saya sih kecil gitu. Lebih seru gitu ya Pak? Lebih seru, lebih Terus juga kampanye di waktu dulu itu berbau hiburan, jadi nggak ada yang saling mengejek atau Iya betul. sama lain. Sedangkan Langsung menghibur karena rakyat. sekarang di sini sosial media ya Pak, semuanya bebas pendapat, jadinya kayak menjatuhkan partai ini Iya. yang kadang bisa memicu konflik gitu ya Pak. Yang saking bebasnya ini akan melalui sosial media luas. Jadi kita memang sebagai warga negara juga emang selain harus bertanggung jawab atas pendapat kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media ya Pak. Betul sekali. Jangan sampai jari kita atau kata-kata yang kita buat justru malah balik lagi ke kita, dan itu iya mempertanggung jawabnya kan sekarang ada pasalnya juga. Kalau undang-undang ETN itu jangan sampai itu balik ke kita dan kita yang kena hukuman, rugi ya. Hanya dengan ketikan aja di penjara kan rugi. Walaupun terlihat sepele kayak cuma sebuah kata-kata Iya, huruf gitu ya Pak, tapi mereka tidak nyaman, orang tidak nyaman itu kita bisa kena. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Selanjutnya, apakah perbedaan pemilu tahun 2019 dengan pemilu 2024? Balik lagi kayak yang tadi yang saya jelaskan ya, sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Untuk yang pemilu yang sekarang ini terlalu apa ya, saling menjatuhkannya nggak fair gitu, jadi ejekan dan segala cacian, kampret lah, cebong lah, kelompok cebong, ada kelompok kampret. Kalau dulu tuh enggak, jadi kalau dulu tuh real benar-benar kita bersuara, ekspresinya gitu kan. Kalau sekarang ya seperti itu. Dan tolong ya, mungkin untuk yang sekarang ini harus lebih bijak lagi, harus benar-benar dipikirkan untuk memilih dalam pemilihan umum ya, jangan sampai 5 tahun, dalam waktu 5 tahun kita yang merasakan hasilnya. Jadi lebih bijak lagi kita memilih pemimpin yang baik untuk kita, yang amanah tentunya. Jangan sampai pemimpin yang nggak amanah dan apalagi ya orang koruptor yang merugikan negara ini. Jadi kita memang juga harus jangan asal pilih pemimpin ya Pak. Tetap walaupun terlihat sepele kayak asal milih, tapi itu berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia sendiri juga ya Pak. Jadi perlu banget kita sebagai generasi muda dan juga sebagai generasi-generasi yang akan memperjuangkan kembali bangsa Indonesia itu harus banget dipikirkan matang-matang apa aja pemimpin-pemimpin kriteria yang baik ya Pak gitu ya.
Jadi jangan sampai kita ada iming-iming dalam satu hari ini nih. Contoh sekarang pemilihan kita ada iming-iming ini nih. Nah, tapi yang kita rasakan itu yang akan kita rasakan itu 5 tahun. Nah, jangan sampai. Kita nyoblosnya satu ya nggak ada 10 menit lah gitu ya Pak, enggak. tapi waktu yang diterima dari hasil pencoblosan tersebut bisa sampai 5 tahun nih. Terhasut dengan rayuan-rayuan. Ya, jangan sampai. Pokoknya kita yang cerdas lah, yang pemilih yang cerdas. Banyak banget ya pesan-pesan yang kita dapat dari wawancara Pak Ade selaku guru olahraga. Selain itu kembali lagi kita juga harus ikut sertakan ya Pak untuk dalam memilih suara menggunakan hak kita, karena yang seperti tadi Pak Ade sudah jelaskan, hak suara kita ini berhubungan erat dengan masa depan yang akan terjadi ke depannya nih. Yuk, jadi kita terus melaksanakan pemilihan umum dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang akan diadakan. Terima kasih Pak Ade atas wawancaranya dan terima kasih Pak. Sukses buat kalian. Ya, amin. Terima kasih Pak Ade. Jadi pemimpin dan pemilih yang cerdas. Nah, selanjutnya narasumber kita ada seorang siswi dari SMA Negeri 1 di Jakarta. Sebelumnya kita telah mewawancarai seorang siswa. Nah, gantian nih sekarang siswinya yang kita wawancarai. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Kak, kalau boleh tahu siapa ya namanya? Oke, perkenalkan, nama aku Farhana Febriani dari kelas 12A. Dari kelas 12A nih teman-teman. Nah, langsung aja kali ya kita ke pertanyaan pertama ya. Oke Kak, jadi pertanyaan pertama itu ada apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Oke, jadi menurut aku keuntungan pemuda berpartisipasi dalam berdemokrasi itu sangat mempunyai keuntungan ya, karena anak muda di Indonesia itu kan juga mayoritas banyak sekali ya. Jadi jumlahnya itu malah mayoritas anak pemuda, dan tentu anak pemuda itu berperan penting dalam berdemokrasi ini, karena nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan di tahun-tahun selanjutnya itu kan juga generasi anak muda. Jadi sangat penting sekali sih. Makanya generasi muda itu kalau bisa jangan golput gitu ya Kak. Iya, Karena menentukan benar. masa depan kita yang dimana kita nanti akan dewasa di saat kepemimpinan orang tersebut ya. Betul. Nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia juga akan kita kayak gitu. Benar, kita juga ya. Betul. Ya lanjut aja kita. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada bagaimana pendapat Anda tentang pemilu presiden yang sudah bergabung secara langsung? Oke, menurut aku sih udah cukup terstruktur ya, udah cukup terstruktur, terus juga aman ya. Sejauh ini sih menurut aku aman, walaupun memang ada beberapa oknum yang kurang bisa Nakal lah ya, ibaratnya ya, nakal dikit gitu ya. Tetapi peraturan dari pemerintah dan itu udah bisa cukup teratasi sih. Jadi walaupun ada hambatan-hambatan sedikit di pelaksanaannya tapi tetap bisa teratasi ya. Betul sekali. Berarti menurut Kakak nih yang telah berlangsung pemilunya alhamdulillah lancar ya Kak? Alhamdulillah, iya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan ketiga. Oke, yang ketiga itu ada menurut Anda pemilu sekolah itu seperti apa sih Kak? Oke, menurut aku pemilu sekolah itu kayak semacam pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua MPK gitu-gitu ya, serta pemilihan anggota-anggota inti dari ketua OSIS, ketua MPK gitu sih. Tahu aku gitu. Kalau menurut Kakak sendiri nih perbedaan dari pemilu presiden sama wakil presiden dengan ketua OSIS dan wakilnya tuh bedanya tuh di bagian mananya sih Kak? Bedanya mungkin kalau pemilu presiden sama wakil presiden itu kan udah cakupannya makro ya, jadi luas itu kan. Tapi kalau misalnya pemilu di pemilihan ketua OSIS, ketua MPK itu kan cakupannya intra sekolah aja, ke dalam sekolah aja gitu. Jadi Jadi hak suara orang-orang yang mengikutinya itu lebih sedikit ya Kak. Iya, Kalau betul. presiden sama wakil presiden itu luas, ibaratnya nasional seluruh Indonesia. Betul. Cuman kalau misalnya sekolah itu kayak ya warga sekolah di situ aja ya Kak. Oke, baik-baik. Selanjutnya Oke ya, yang selanjutnya itu apakah Anda akan menggunakan hak suara Anda dalam pemilu sekolah? tentu pasti sih, karena aku ngerasa hak suaraku tuh penting buat kemajuan sekolah ini. Jadi pasti aku gunain hak suaraku. berarti nanti saat bentar lagi kan mau ada nih ya Kak ya, ketua OSIS sama ketua MPK yang mau dipilih ya sama kita semua warga sekolah. Berarti nanti Kakak akan menggunakan hak suara tersebut ya. Berarti Kakak no golput nih ya. No. Say no untuk Say no to golput ya, betul sekali. Oke, yang terakhir, apa yang akan Anda lakukan apabila calon Anda tidak terpilih? Rela
nggak sih? Jadi kayak ya udah mungkin hak suara, suara yang terbanyak itu mungkin emang yang terbaik. Jadi aku lapang dada atas hasil yang udah diputuskan gitu. Jadi kakak nggak akan memaksakan kayak pemimpin ini harus menang, tapi kakak mengikuti hasil yang telah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi kakak nggak bisa kan memaksakan kayak harus ini yang menang, harus ini ya kayak. Iya, nggak bisa. Jadi kita terima atas hasil yang udah diputuskan aja. Oke. Seru banget